apa itu kok sosok putih Mas. Iya, terus Tak tamat-tamat nih. Terus siapa opo kuwi? ternyata Itu astagfirullahaladzim. asli Mas. Asli Mas. Itu saya langsung lari, nggak jadi ambil sabuk. Terus di sebelah pohon ini, ini itu kan ada sesosok kuntilanak. Itu apa istilahnya itu raut wajahnya kelihatan apa cuma sekilas baju putih apa gimana Mas? Sosok kuntilanaknya itu. Baju putih Mas. Kalau wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Iya. Tapi jelas ya itu ya? Jelas. Jelas. Berdiri di sini terus putih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Jo 22. Nah, ini edisi Mas Jo lagi berada di pemakaman atau kuburan lur ya. Nanti Mas Jo akan bertemu dengan dulur dari persaudaraan Setia Trate yang dulu pernah mengambil sabuk di sini lur ya. Dulu itu pernah saudara kita yaitu lewat di sini, itu dia kesurupan karena melihat sosok kuntilanak. Nah, tempatnya seperti ini lur ya. Itu banyak sekali bambu-bambu, terus itu selatannya bambu itu ada sungai yang sangat besar. Ini saya lagi berada di pemakaman Desa Karanggebang lur ya. Nah itu dulur kita yang sudah saya ceritakan tadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ini kaya makam baru Mas ya. Nggih niku. Nembe Saya bersama Mas Anas dan Mas Kucir yang dulu pernah mengambil sabuk di sini Mas ya. Iya. Nah. Terus dulu juga pernah Mas Anas itu dirasuki atau istilahnya itu kesurupan setelah melihat sosok Mas kuntilanak. Kuntilanak Mas. Boleh Mas ngobrol-ngobrol bentar Mas ya? Oke, boleh. Ini saya mau bertanya ke Mas Kucir dulu. Mas, pengalaman mengambil sabuk di tempat ini bagaimana Mas? Dulu pengalamannya Mas. Apa itu? Dulu kan 2012 ya Mas ya. 2012. Iya. Ya. 2012 itu di sini itu masih rungkut Mas. Oh, masih, di sebelah situ sini, Mas ya. Sebelah sini. Itu bawahnya langsung sungai Mas ya? Langsung sungai. Oh iya. Dan di Nyun Sewu di kuburan sini, pemakaman sini itu terkenal ya gimana ya? Rada angker Nyun Sewu ya, rotok wingit ya Mas ya? Rotok wingit Mas. Sebenarnya itu rotok wingit. Kalau di pagi hari kayak gini ya anggapannya seperti biasa. Tapi kalau malam hari zaman 2012 itu ya Allah Mas, tenang. Gimana Mas? Wah, ketika saya itu ambil sabuk ya Mas ya, dari situ di sini Mas di ini kan dulu belum ada pagar. Oh, belum ada pagernya. Belum ada. Ini kan masih baru. Di depan pintu makam ini, hati saya dan pikiran saya, namanya manusia ya Mas ya. Namanya manusia itu pasti punya rasa takut. Nah, ya wajar Mas seperti itu. Nah, kan saya sudah diingatkan warga, pokoknya kalau mengambil sabuk itu hati-hati, kudu salam, ojo nyampe omong reno-reno, pokoknya hatimu fokusno sabuk. Nah, saya ambil sabuk itu pertama-tama di sini Mas, di sini itu saya mencari, kan ambil sabuk kan apa itu susahnya kan harus namanya sendiri Mas. Kalau kalau bukan namanya sendiri itu nggak boleh. Jadi lama Mas. Berarti istilahnya mengambil sabuk itu terus sabuk dhewe jeneng lho ya. Kalau bukan sabuk kita sendiri, wis pokoknya tak. Berarti saya angel saya angel ya saya suwi. Saya suwi ya. Dek ning ati pikirane ndredeg. Wajar Mas. Ndredeg. Nah, pertama itu saya ambil sabuk, saya cari. Wah, saya nemu aku seneng. Iya. Ternyata bukan nama saya. Dibalik neh berarti Mas. Tak balik neh ning nggon kono. Dikembalikan lagi ya. Tak kembali neh. Tak goleki neh kok urung temu. Akhirnya ngeten Mas. Apa itu di sebelah sini itu? Kan katanya Mas Warga sebelum kan ada Mas Warga itu ada yang menyamar gitu loh Mas. Iya, menyamar. Dadi ngeden-ngedeni istilahnya seperti itu. Ternyata aku ki
deni kuwi aku ya ora rumangsa wedi. Ora gak takut Tak kira ya meleh Mas warga ya aku biasa. Wis biasa. Kok tak tamat-tamat nih kok apa itu kok sosok putih ngono Mas. Iya, terus Tak tamat-tamat nih. Terus siapa opo kuwi? ternyata Ternyata itu astagfirullahaladzim. asli Mas. Asli Mas. Itu saya langsung lari, nggak jadi ambil sabuk. Ya Itu wajar, lari Mas, Mas, wajar, lari. wajar. Terus Mas warga, anak apa tau kok wedi men? Lah jenenge nganu lho Mas, jenenge Melihat- menungso kayak melihat asli lho Mas. Asli, sosok Heeh, asli. Sosok asli. Tak kira yo jenenge omong Mas warga, nek Mas warga ngeden-den iku ibakno tibake Ternyata asli. Oh, berarti ya bener-bener agak Oh, wingit loh tempat wingit. ini. Ini tadi Bener, ya Mas. nyun sewu aku mlebu pertama ya wis kroso jenenge. Tapi ra apa-apa lah, sementing dia kan tidak mengganggu. Iya, ini Mas Anas ya. Sekarang saya mau tanya-tanya ke Mas Anas. Ini ke Mas Anas sih katanya dulu pernah nyun sewu kesurupan di wilayah sini. Apa benar, Mas? Benar Mas. Dulu itu ya habis pulang latihan kan biasanya kalau latihan kan ya malam-malam tuh Mas. Ya, Kadang sampai wajar malam, pagi, sampai pagi. sampai jam 2, jam 3. Nah, itu saya pulangnya jam 12 pas. Ya. Saya kebetulan pas lewat Pok Gunting sini kan. Hmm. Nah, terus nyampe masuk ke kuburan sini, saya tuh perasaannya udah nggak enak Mas. Perasaannya memasuki wilayah kuburan ini nggak enak ngono Mas. Ya, pokoknya nggak enak lah Apa pokoknya. dedek apa gimana? Dedek. Heeh. Terus kayak ketakutan lah pokoknya. Hmm. Nah, itu kan saya melihat ke sisi kanan. Hmm. Terus di sebelah pohon ini, Oh, iya. pohon ini itu kan ada sesosok kuntilanak. Itu apa istilahnya itu raut wajahnya kelihatan apa cuma sekilas baju putih apa gimana Mas? Sosok Itu sekilas kuntilanaknya itu. baju putih Mas. Kalau wajahnya nggak kelihatan. Enggak kelihatan ya? Iya. Tapi jelas ya itu ya? Jelas Jelas. berdiri di sini terus putih semua. Itu tinggi apa gimana Mas? Apa Ya kayak orang biasa. Kayak orang ya? Heeh. Maksudnya itu posisinya di atas istilahnya di atas tanah apa menginjak tanah Mas? Ngambang Mas. Oh ngambang, Iya. saya ngambang. Heeh. Ngambang. Nah, setelah itu saya melihat toh, saya pakai Langsung. motor. Heeh. Terus saya jalan ke sini itu motor saya kayak berat Mas. Kayak diganduli gitu. Iya, kayak diganduli, kayak ada yang bonceng gitu. Heeh. Terus nyampe rumah itu rasanya kepala saya pusing. Oh gitu. Heeh. Terus. Setelah itu kakak saya datang, Heeh. terus saya ditanyain, "Kowe mau bar nyapo?" Heeh. Kalau bahasa Jawanya orang gitu. Ya. Anu bar latihan Mas. Kayak, teko kuburan kono aku roh penampakan iki. Lah kayak Masku muni ngene Mas. Kakak saya bilang gini, "Lah kamu dikintilin kuntilanak itu loh, di motor kamu masih ada di sana." Oh gitu Mas istilahnya. Ya. Itu kan berarti masih sampean itu iso melihat Ya. barang-barang gaib gitu Mas ya. Ya, ya. Terus. Setelah itu saya dipanggil mas saya, terus ditambani lah. cara yang Itu posisinya sampean tuh kesurupan apa masih sadar gitu Mas? kalau pas masuk rumah nggak sadar Mas. Wis ora sadar istilahnya. Sadar ya. Gitu Mas. Terus. Setelah itu diobati selama 1 jam saya udah sadar. Heeh. Terus mas saya bilang, anu kuntilanaknya udah pergi, udah saya usir. Oh. Nah, itu udah. Berarti motor yang terasa berat tadi itu apa njaluk gonceng kan Mas Nah, istilahnya? iya, kurang lebih seperti itu Mas. Lebih seperti itu ya. Heeh. Itu pengalaman sampean pertama itu Mas. Ya, pertama pertama. dengan masuk makhluk astral lah istilahnya seperti itu. Iya. Oh iya Mas, ini kan ya kita itu berbincang-bincang dengan makhluk astral ya. Iya. Itu saya mau istilahnya itu sharing, mau tanya, kan banyak sekali tukang YouTube. Nah, tukang YouTube itu pocongan atau istilahnya itu makhluk astral tidak ada harga dirinya. Ada yang digepuk pakai helm, pernah lihat? Ya, ya. Nah, terus digepuk pakai jebor. Terus ada lagi yang kuntilanak, istilahnya di dolanan. Itu asli apa enggak? Kan sampean berdua sudah pernah istilahnya itu melihat sosok. Apa cuma itu settingan atau apa itu asli Mas? Enggak, Sekiranya. ya, gini Mas. Kok bisa padat? Kok bukannya saya itu mau menjatuhkan Ya. seseorang yang membuat konten kreator yang seperti itu, enggak. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, makhluk astral itu tidak bisa disentuh Mas. Nah, iya. Kalau menurut pengalaman saya melihat itu, sampean, Mas, ya. makhluk astral itu dilihat itu seperti tembus Mas, Hmm. bukan padat. Oh, waduh. Enggak, Kayak seperti tembus bisa pokoknya. didemok, pegang Mas ya. Enggak Nggak bisa, bisa. Mas, enggak bisa. Enggak bisa.
ya intinya tidak saling ngajak lah istilahnya, kan kita cuma sharing, kan Mas Bajo sendiri juga awam tentang dunia astral itu, kok semudah itu makhluk astral bisa dipegang, ya istilahnya dibuat mainan, digendong apa-apa itu loh Mas. Itu kalau menurut saya ya kayak hoax kan ya. Iya, Ya, benar. Ayo Mas, ini kita sudah ngobrol sudah sangat panjang. Ini saya minta pesan-pesan dari Mas Kucir dulu. Pesannya Mas. Pesan Terserah lah, pesan tentang silat apa tentang dunia astral lah, ya, nggak masalah. untuk warga adik-adik yang ikut persaudaraan Setia Hati Trate, tekadkan imanmu. Ojo wedi, yo wedi oleh rapopo. Sing penting ngati-ngati, uluk salam, lah arep Ambil sabuk ya. ambil sabuk. Apa isine? Pokoknya semangat, ojo nyampe motor yo, lur yo. Pokoknya sebagai adik-adikku sing Yang lagi latihan ya, Mas. latihan. Ya terima kasih Mas ya pesannya. Terus saya juga minta pesan dari Mas Anas lah. Gimana Mas? Kalau untuk pesannya ya untuk yang mistis Mas ya. Ya yang mistis. Yang mistis. Ya, kalau keluar kemana-mana itu usahakan berdoa dulu Mas. Nah, Soalnya kita harus berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kemana-mana itu harus mikiran yang baik-baik lah, jangan sampai yang mikirnya tidak. Terus pikirannya ojo gerambiang ya, Mas ya. Kalau gerambiang itu pasti nanti kalau pikirannya takut pasti nanti dihantui ya. Dah itu ya vlognya Mas Bejo bersama Mas Kucir dan juga Mas Anas. Dia berdua adalah juga dulur dari persaudaraan Setia Trate yang telah menceritakan yaitu pengalaman di saat ambil sabuk. Gitu aja vlognya Mas Bejo 1922. Salam dari Mas Kucir, juga salam dari Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.